Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Maulidia Soliha. Saya Airin Nurfadiyah. Saya Nahiatul Munawwaroh dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Anikoya. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Genting, Kabupaten Sumeneb, yaitu tepatnya di Desa Rombia Timur. Nah, kali ini kami akan langsung mewawancarai salah satu sosok penggerak di balik desa ini, yaitu Sekretaris Desa sebagai perwakilan dari Kepala Desa. Untuk lebih jelasnya, yuk ikutin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan Bapak, saya Maulidia Soliha. Saya sangat senang bisa ada kesempatan untuk bertemu Bapak hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Jadi sebelum mulai bisa perkenalan dulu Bapak, mulai dari namanya dan juga sudah berapa lama menjabat sebagai Sekretaris Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanan, selaku Sekretaris Desa Rombia Timur. Saya baru menjabat sebenarnya. Saya menjabat sekretaris itu mulai tahun 2019. Nah, dan suatu desa itu pastinya akan memiliki suatu ciri khas tertentu. Kira-kira kalau dari Desa Rombia Timur ini, apa ciri khas yang dimiliki yang ini membedakan dari desa ini dengan desa lain? Satu, kalau di sini yang beda dengan desa-desa yang lain memang satu-satunya mungkin ya sehari ini yang masih ada di Kecamatan Gambing itu yang ada desa wisatanya. Jadi itu mungkin yang membedakan dengan desa yang lain. Yang kedua, kita juga punya kumpulan para pemuda. Jadi ada format yang ikut membantu bagaimana pengembangan dan pembangunan desa ini lebih baik, dan kita punya kumpulan-kumpulan pemuda yang ikut memberikan saran kepada kita bagaimana keberlangsungan pemerintahan desa di Desa Rombia Timur. Begitu. Wah, berarti memang itu dari warga ya Bapak? Iya, masyarakat. Jadi masyarakat bagian pemudanya. Wah, berarti Desa Rombia Timur ini sangat terbuka ya pemerintahannya terhadap masyarakat. Betul. Itu kan dari sumber daya manusianya ya, dari yang sangat berpotensi. Kalau kira-kira dari sumber daya alam, apakah ada di Rombia Timur ini sumber daya alam yang dibudidayakan atau ini sangat berpotensi bagi perkembangan desa ini? Kita punya wisata yang alhamdulillah sudah berjalan sekitar 4 tahunan. Jadi sudah berjalan 4 tahun, dan ya wisata ini sampai hari ini tetap berjalan. Itu termasuk potensi alam yang kita miliki yang membedakan dengan desa-desa yang lain. Juga termasuk sebagai salah satu wadah untuk membangun ekonomi masyarakat di desa. Kira-kira ini kan dijadikan wadah, bagaimana cara pemanfaatannya atau bagaimana pengelolaan wisata ini untuk kesejahteraan masyarakat? Ya, jadi karena seperti apa yang disampaikan barusan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Di desa itu hanya membangun wisata, cuma pengelolaan itu kita pasrahkan ke BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi mereka yang mengelola. Paling tidak kita sudah mengurangi sedikit pengangguran yang ada di desa, karena karyawan yang ada di wisata itu, di potensi wisata kita itu semuanya asli warga Desa Rombia Timur. Satu. Yang kedua, secara ekonomi kita juga terbuka bahwa apapun produk yang dimiliki warga desa yang ingin memasukkan produknya ke wisata untuk meningkatkan UMKM-nya atau usahanya, silahkan ditaruh di wisata. Karena sampai hari ini kita masih belum punya stand khusus untuk mereka-mereka yang ingin misalnya jualan produk usahanya. Jadi silahkan ditaruh di wisata, karena di wisata ada kantinnya ya. Jadi yang punya produk misalnya kayak di sini kan ada keripik sikom, kemudian ada lebdrang, kemudian misalnya ada siwalan, ada gula merah. Ini juga termasuk potensi-potensi yang menonjol di desa ini. Jadi silahkan sebagai bentuk
kerjasama kita dengan masyarakat sekitar, silakan semua yang punya produk taruh di wisata. Siapa tahu kita bisa membantu mempromosikan sekaligus menjualkan. Nah, begitu kira-kira. Kalau boleh tahu itu di wisata apa Bapak? Di wisata Somperaja. Kita punya wisata namanya wisata Somperaja. Ya meskipun sampai hari ini ya perkembangannya itu tidak terlalu pesat, cuma alhamdulillah kita sudah bisa berjalan selama 4 tahun. Dan itu tentu atas dukungan masyarakat sekitar, atas masukan-masukan dari warga-warga, bagaimana kemudian wisata itu tetap berjalan. Memang itu adalah sarana yang sangat bagus, apalagi ini sudah dikenal oleh publik dan yang mengelola juga bagian dari masyarakatnya. Kira-kira dari berbagai potensi itu dari UMKM, dari masyarakatnya sebenarnya, kira-kira potensi mana yang paling bisa dikembangkan yang sangat pesat untuk ke depannya? Jadi karena memang kalau di wisata ya, kalau di wisata itu karena memang lebih dominan ke sumber air, maka itu yang kita fungsikan untuk pengembangan wisata. Jadi sesuai dengan nama yang kita miliki, Somperaja itu. Jadi itu sebetulnya bahasa Madura nih. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesia kan air besar. Jadi karena kita punya sumber air yang begitu besar, maka itu potensi yang akan kita kembangkan bagaimana kemudian wisata itu semakin maju dan berkembang. Sehingga yang lain ikut, usaha-usaha masyarakat yang ada di perkampungan yang ingin masuk ke wisata. Kalau wisatanya sudah jalan, maka otomatis usaha-usaha yang dimiliki oleh warga itu juga akan lancar. Jadi itu yang terus kita kembangkan, bagaimana kemudian pengelolaan airnya. Sampai hari ini kan kita punya kolam ikan. Di kolam-kolam itu kita sudah taruh ikan. Koi, ada nila, kemudian ada lele, di sana. Jadi mereka bisa bermain-main dengan, bagi pengunjung ya, pengunjung wisata bisa bermain dengan ikan. Dan mungkin nanti kita akan kembangkan bagaimana kemudian ikan-ikan yang di wisata itu akan menjadi semacam edukasi. Kalau misalnya ada dari sekolah-sekolah MTS atau mungkin TK atau SD, kita akan jadikan edukasi bagaimana kemudian misalnya cara mengasih pakan ikan agar baik, cara membudidayakan ikan ini bagaimana. Itu bisa jadi nanti bentuk pengembangan kita bagaimana kemudian wisata ini akan semakin naik. Wah, berarti ini rencananya sudah bagus banget ya untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah bagus. Cuma sampai hari ini kita masih terkendala oleh pendanaan. Jadi karena kita wisatanya wisata buatan, tentu beda dengan wisata-wisata seperti pantai dan lain-lain. Kita masih harus punya cukup dana untuk bagaimana kemudian pengembangan wisata itu lebih baik. Potensi yang ada ini membutuhkan banyak tangan dan juga strategi yang tepat agar bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi. Jadi Bapak terima kasih banyak atas waktunya, keterbukaan dan semua informasi yang sudah Bapak berikan. Ini sangat membantu bagi kelancaran dari tugas kami. Dan juga saya sampaikan mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan-kesalahan dari pihak kami. Dan tadi memang sungguh perbincangan ya yang ini bisa menjadi masukan bagi desa-desa lain agar desa-desa di Madura bahkan Indonesia ini bisa menjadi lebih maju lagi sebagaimana di Desa Rombia Timur ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.